kita ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kita, ekonomi terutama di sektor industri dan perdagangan. Karena kontribusi daripada kedua sektor inilah yang menentukan di mana tingkat kemajuan ekonomi kita. Jadi di negara maju, sektor industri dan perdagangan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar. Kalau kita lalai untuk membangun sektor ini, maka kita akan terpuruk dan kita tidak akan bisa masuk ke kelompok negara maju berpenghasilan tinggi sebagaimana yang kita harapkan di masa depan. Saya ingin bercakap-cakap dengan bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa sektor industri pengguna garam, artinya apa? Industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong itu sangat-sangat strategis di Indonesia ini. Dari data nanti yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kebutuhan garam untuk sektor industri ini 3,7 juta ton. Padahal kemampuan petani garam kita maksimum yang bisa dihasilkan dalam kondisi cuaca bagus, musim keringnya panjang, hanya 1,8 juta ton. Jadi bagaimanapun kita belum sampai kepada swasembada garam. Tapi kalau swasembada garam konsumsi sudah. Nah, ini permasalahan kita. Jadi kebutuhan garam untuk industri pengguna garam itu 3,7 juta ton. Penyerapan tenaga kerjanya itu 3,4 juta orang. Nilai tambah sumbangan terhadap produk domestik bruto itu 1,2 triliun, 1.200 triliun. Ekspornya itu sampai 190 triliun rupiah atau 19,4 miliar rupiah. Jadi bayangkan posisinya itu bagaimana kontribusi industri pengguna garam ini untuk kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ekspor. Kalau ini terganggu bahan bakunya, berarti sektor ini kan akan terganggu. Nah, ini barangkali yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau dia bicara kepada bagaimana artinya sektor petani garam ini nanti akan terganggu kalau ini nanti masuk ke pasar gitu. Tanpa mengecilkan arti daripada saudara-saudara kita yang bekerja di petani garam, pemerintah berkewajiban harus melindungi mereka, harus mengembangkan mereka, dan untuk inilah artinya kita diskusi bagaimana artinya nanti sektor industri, sektor petani garam itu dua-duanya harus dilindungi. Dan nanti dalam rekomendasi kami nanti di sini kami sudah menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Yang kedua, bahwa kami sudah artinya mengadakan kajian bahwa tidak ada praktek mafia dalam perdagangan industri garam. Yang ketiga, kami juga harus mengatakan supaya jangan terjadi adanya penyalahgunaan penggunaan garam. Fungsi pengawasan ini harus ditingkatkan. Dan bagaimana mekanismenya nanti pemerintah harus meningkatkan sistem informasi yang ada sekarang. Barangkali itu yang kami. Baik, saya kira cukup. Tolong dibagi Rusi, bahannya dibagi Rusi.